Iya. Kakak masih Jadi muslim itu? masih muslim, masih muslim. Haleluya. Aduh, lanjut kan. Terus aku itu ikut misa, di situ aku nangis sama suami tuh sejadi-jadinya Kak. Aku bener-bener nangis, bener-bener pure. Aku tuh kayak Roh Kudus tuh menjamah aku gitu loh Kak. Kayak oh my god, ini domba aku yang tersesat nih. Kata Tuhan tuh, kamu tuh tersesat nak, ayolah pulang. Kayak aku tuh kayak ada yang manggil gitu loh Kak. Akhirnya aku makin sering datang, terus kayak ada konsultasi sama Romo juga. Kita ngobrolin soal pernikahan dan yang lain-lain. Tapi kan kita harus belajar agama dulu ya Kak. Ya. Nah, long short story supaya nggak terlalu panjang lebar. Gak Intinya apa-apa, aku panjang gak apa-apa. boleh ya Kak ya. Silakan. Terus long short story, aku itu dimimpiin. Aku mimpi, aku beneran kayak gini loh Kak. Aku tuh tidur tapi kayak erep-erep ya, gimana sih, kayak antara sadar dan enggak gitu. Kita sadar dan enggak. Kayak di tengah-tengah gitu, in the middle gitu. Kayak aku tuh kayak masih sadar tapi Yang sungguh luar biasa ini mengatakan bahwa memahami Injil Kristus, dan hal ini membuat atau menjadikan kita mengerti tentang Alkitab, tetapi kita juga memahami sedikit tentang pengajaran di agama lain. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Silakan dibuka. Itu udah saya undang. Oke. Kira-kira. Silakan dibuka. Ikaw po yun. Menebak. Yesus. Bang, dibuka kameranya bang, malah baca aja. Buka kameranya, dibuka. Tidak bisa dibukanya bang. Enggak mungkin lah, itu udah saya undang. Gimana sih, kan kelihatan di tempat saya. Abang bisa buka kamera atau enggak? Nggak mau bang, sudah ditekan nggak mau. Allah, kenapa suka sekali berbohong bang? Kenapa suka sekali berbohong? Bukalah. Kalau mau diskusi buka, kalau nggak mau silakan turun. Oke bang, kita turun. Oke, turun aja bang, di bawah aja bang. Itu. Kenapa suka sekali berbohong sih? Itu kenapa? Suka sekali berbohong tuh loh. Kan kelihatan, kalau jadi host itu kan kelihatan ya. Ekonya kegedean bang. Oke, saya turun. Sorry. Kan kelihatan di tempat saya itu yang mana yang bisa buka kamera atau enggak, kan kelihatan teman-teman. Ya Bang Reojo, selamat malam. Shalom. Kristen. Iya Pak, Bang Silakan, Kristen Bang. yang mau disampaikan sedikit silakan. Sampaikan dulu. Mau itu aja, ucapkan selamat buat Dek Ropila tadi itu, yang tumor tadin. Semoga jadi berkat. Abang juga semangat Bang ya, memberitakan firman. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Bang Reojo, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bang Rey. Selamat malam. Amin. Malam. Lagi. Derek Anja, selamat malam. Selamat malam kakak. Selamat malam. Agamanya apa? Agamanya Muslim kakak. Oh Muslim, boleh dibuka kameranya kak? Ini follow-nya masih sedikit kakak, nggak bisa kakak. Follow-nya masih sedikit. Apa yang mau ditanya? Satu pertanyaan silakan. Gak apa-apa, satu pertanyaan aja. Pertanyaan kakak. Yang pasti. Saya kan Muslim kakak. Itu saya. Jadi bapak saya orang Sumba, mama orang Inde. Jadi bapak ikut mama gitu. Jadi sekarang kakak saya tanya kakak, maksudnya kan Yesus kan adalah Tuhan. Apakah Yesus itu mengaku dia itu Tuhan tuh dari mana kakak? Oke. Itu sih. Saya satu pertanyaannya saya jawab, silakan buka. Kalau kamu bisa buka datanya di situ,
Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan tuan. Saya gunakan kata tuan di situ. Kamu menyebut guru, kamu menyebut aku guru dan tuan, maka tepatlah demikian, memang akulah guru dan tuan. Kalau dalam terjemahan barunya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, memang akulah guru dan Tuhan. Saya udah jawab, Bang Derek. Selamat malam, salam toleransi untuk kita semua, sehat-sehat selalu. Oke, sehat selalu kakak. Ya, pertanyaannya gitu-gitu aja teman-teman ya. Itu. Tuhan kok diedit jadi Tuhan. Bosan pertanyaan basi ya. Saya nggak tahu. Coba tanya yang lain loh, yang maju sedikit itu. Tanya yang gitu-gitu aja. Kenapa sih? Coba yang penggunaan kata Tuhan menjadi Tuhan, jadi coba naik ke atas ini. Diskusi lah. Kenapa kalian nggak mau diskusi sih? Itu sudah makin banyak yang ketakutan mereka ini teman-teman. Sekali-sekali bertanya bang. Ya kalau ada lawan gini ya teman-teman ya. Kalian boleh lihat ya. Ketika dia naik baik-baik, ketika dia bertanya terus kita menjelaskan dia menerima, saya tidak akan menjadi dua arah diskusinya. Nah tapi ketika saya menjelaskan terus dia coba untuk menafsirkan Alkitab kita, maka itu saya tanya imannya. Tapi kebanyakan coba menafsirkan Alkitab, giliran ditanya imannya kalang kabut. Tadi sore berapa banyak yang kabur? Ditanya imannya, tancap gas lari 1000. Aduh. Ya Tuhan ampun nih. Siapa lagi? Selamat malam. Malam Bu Juwono. Mau Agamanya kesaksian apa? boleh nggak Kak? Mau kesaksian? Agamanya apa Ibu? Kristen? Saya Kristen Katolik. Oh Kristen Katolik, silakan Ibu kalau mau berbagi kesaksian. Silakan. Saya mau bilang Yesus adalah nabi yang mukjizatnya sangat spektakuler. Mengapa? Ya karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Terus, 29 Januari 2016. Suami saya divonis 2 kanker sekaligus, vonis lumpuh karena kanker syaraf ganas MPNST, malignan peripheral nervosis tumor di ruas tulang torakal ke-5 sampai ke-9. Satu lagi kanker getah bening limfoma Hodgkin di ketiak kanan kiri dan leher kanannya. Vonisnya adalah lumpuh dari pinggang ke bawah, dia mati rasa. Jadi waktu itu dia merasa kesemutan, tapi kedua kakinya. Lalu besok paginya bangun tidur pukul 4:30 pagi gitu, nggak bisa bangun tapi gelundung dari tempat tidur. Halo, dengar suara saya? dengar Bu, silakan lanjut. Nah, lalu waktu itu kami hanya berdua di rumah karena anak-anak saya kuliah di Jakarta, kami di Semarang. Saya nggak kuat ngangkat suami saya karena berat badannya dia itu 86 kilo. Sedangkan kami hanya berdua saja di rumah karena kami seharian bekerja. Jadi rumah kosong, kami nggak ada pembantu. Saya nggak kuat ngangkat badan suami saya. Lalu saya lari ke pos satpam. Kebetulan rumah kami dekat pos satpam. Saya minta tolong Pak Satpam angkat suami saya, lalu saya bawa ke rumah sakit.
di rumah sakit, di UGD, kakinya ditusuk sumpit kedokteran itu nggak ada lawan, nggak merasa. Lalu dokter minta dia MRI punggung. Ternyata hasilnya di tulang belakang ruas ke-5 sampai ke-9 itu ada kankernya. Nah, karena MRI punggung itu bisa melihat juga ke paru-parunya. Dan hasilnya di situ ditulis paru-paru kanan dan paru-paru kiri sudah ada kankernya. Lalu masuklah rumah sakit. Kebetulan kami ini karyawan. Suami saya punya bos. Dia sudah pengalaman dengan orang tuanya yang kena kanker. Lalu bosnya bilang, suruh suami saya ini diperiksa seluruh tubuh dari otak sampai ke bawah. Puji Tuhan otaknya bersih, tetapi lever sudah mengeras. Paru-paru juga sudah kena. Saya waktu itu lemes. Jadi tiap dokter bilang ini harus segera ditolong karena kondisi sudah seperti itu. Lalu dokter bilang kanker sudah stadium terminal. Saya nggak tahu apa itu stadium terminal. Tetapi ketika saya kecil, saya sering diajak nenek saya ke Solo naik bis. Saya kecil itu tidur di bis, dibangunin sama nenek, diberitahu, bangun, sudah sampai terminal. Berarti perjalanan sudah berakhir. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah saudara di Solo, naik becak. Jadi ketika dokter bilang kanker suami saya sudah stadium terminal, saya hopeless. Saya betul-betul lemes. Lalu setiap pagi saya pulang, ngantar baju kotor, ambil baju bersih. Kebetulan rumah kami dekat gereja, hanya 300 meter dari gereja. Saya selalu kalau pulang, kebaktian pagi, misa pagi sudah selesai, saya berdoa di bawah salib Yesus. Saya minta Yesus, jangan ambil suami saya dulu. Lumpuh pun akan saya rawat Tuhan, tetapi jangan diundut dulu, jangan diambil dulu. Lumpuh pun akan saya rawat, tapi Yesus betul-betul memberi lebih dari yang kita minta. Haleluya. Dalam waktu 1 tahun, suami saya boleh dipulihkan, boleh berjalan lagi, dan dari hasil PET scan di Jakarta, kami tidak kemana-mana. Kami hanya di Karyadi, di Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang, di Karyadi. Karena kami hanya pegawai biasa, tapi Tuhan Yesus kaya. Saya tidak ke Guangzhou, kami tidak ke Guangzhou, tidak ke Singapura, tetapi Tuhan berikan kesembuhan. Akhirnya suami saya Februari 2017 dinyatakan lewat PET scan di Jakarta bersih dari kankernya. Dan sampai sekarang suami saya boleh berjalan lagi, skipping, naik sepeda. Orang yang nggak kenal, nggak mengira kalau dulu pernah divonis 2 kanker sekaligus vonis lumpuh. Kami waktu itu ada sepupu yang dari Advent mengajarkan kami untuk makan sehat, memulai pola hidup baru, pola makan sehat, pola pikirnya ditata, pola hidupnya ditata lagi, pola makannya diperbaiki. Jadi sekarang kalau Sabtu kami ke Sabat, tapi kalau Minggu pagi saya masih ke Santo Mikael.
selama Yesus yang disembah, apapun denominasinya, tetap Yesus Juru Selamat, Allah Bapa di surga, Tritunggal Maha Kudus, saya akan sembah. Haleluya. Sekarang sudah 9 tahun. Berarti 29 Januari besok 9 tahun suami saya divonis lumpuh, tapi divonis kanker, 2 kanker. Malignan. Saya tidak tahu apa itu malignan. Saya googling di internet, saya cari kata malignan. Ternyata malignan adalah kanker ganas. Tapi puji Tuhan, tidak ada nabi yang saya bilang tidak ada nabi yang mujizatnya sehebat Yesus. Selama Yesus hidup aja banyak kesembuhan yang sudah Yesus lakukan. Yesus Allah yang hidup sampai sekarang, dia masih bekerja, masih berkarya, memberi mujizat kepada kami. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa ya. Itulah kenapa kita itu sebagai orang Kristen, kenapa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan itu percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Mujizat Tuhan Yesus itu nyata bisa kita rasakan sampai detik ini. Bahkan dulu perempuan Samaria bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bahkan sekarang banyak kalau orang-orang bersaksi tentang mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau bicara tentang kesembuhan, Bu, di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 24 banyak yang disembuhkan. Di dalam Markus 1 ayat 34 Tuhan Yesus menyembuhkan. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan sampai detik ini terbukti melalui keluarga ibu, mujizat Tuhan nyata. Itu luar biasa ya. Semua bukan karena hebat kita, semua bukan karena kehebatan dokter, tapi semua karena berkat kebaikan Tuhan. Karena apa, Bu? Kita punya Tuhan itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus berkuasa di atas maut, Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit. Itulah luar biasanya. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu. Terima kasih ya Ibu Juwono untuk kesaksiannya, luar biasa sekali, sangat memberkati sekali kesaksiannya. Terus memberitakan kesaksian Ibu ke semua orang supaya semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ibu Juwono, terima kasih ya. Iya Pak, terima kasih kembali. Terima kasih Ibu, selamat malam. Selamat Tuhan Yesus malam. memberkati kita semua. Amin. Amin. Itu ya teman-teman ya yang saya bilang itu ya. Kenapa saya pribadi itu percaya? Kalau orang nanya, seperti tadi ada yang nanya ya, kenapa kamu percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa? Saya sendiri mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan itu nyata. Gitu. Oke, kita sapa dulu ada Bang Helen. Bang atau Kak ini? Selamat malam. Shalom Abang. Shalom, selamat malam Kak Helen. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kristen ya Kak? Izin Bang, saya juga di sini mau kesaksian. Boleh on kamera nggak Kak? On cam? Boleh Ya, sebentar. Oke, biar enak. Oke. Sebentar Kak ya. Boleh. Aku nyalakan dulu. Aduh, aku malu. Gak apa-apa. Gak usah malu bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Iya. Aduh, itu dulu Kak. Iya. Oke, luar biasa. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Iya Malam. Kak, di sini mohon izin, aku mau kesaksian. Jadi aku ini adalah seorang murtadin. Ya, Murtadin? Iya, ya. Berapa lama? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Oke, aku Iya. suka nih kalau murtadin. Luar biasa. Silakan Kak, berbagi kesaksian Kak. Iya, jadi saya ini bukan ceritanya ya, tapi saya ini lahir baru. Lahir baru. Jadi saya dilahirkan kembali setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi singkat ceritanya gini Kak, kebetulan ini unik sih sebenarnya. Jadi waktu itu calon suami aku ini kan juga kita tuh sama-sama seorang murtadin Kak. Jadi sama-sama mencari Tuhan, intinya begitulah. Saya tuh sempat
pernah gagal nikah karena dulu mantan saya itu kan muslim ya. Terus saya itu kayak ngerasa sakit hati lah, kok dia dengan semudah itu mempermainkan perasaan saya sampai mempermalukan keluarga saya. Dia maaf ya menghamili perempuan lain, bahasanya begitulah gitu. Di situ saya kayak ada trauma Kak, ada trauma untuk memulai lagi hidup dengan pasangan itu, aku ada trauma. Nah terus singkat cerita di tahun 2020 itu aku diketemukan sama 2019 itu aku diketemukan dengan suami. Jadi ceritanya gini Kak, kita tuh unik sebenarnya. Ngobrol, dia nyangkanya aku itu muslim yang benar-benar muslim lah gitu. Padahal di situ juga aku tuh lagi kayak peralihan gitu loh Kak. Peralihan karena aku juga lagi belajar banyak tentang Kristen gitu kan. Terus aku tuh ngobrol, ya intinya saling sharing lah gitu. Terus aku nyeletuk duluan Kak. Sayang kita ke gereja yuk. Nah kebetulan aku tinggalnya kan di Bandung Kak. Nah aku tuh ke gereja Karmel yang ada di Lembang. Itu aku tuh istilahnya udah apa ya, lama banget gitu kan nggak pernah datang ke gereja tuh, udah lama banget lah gitu ya Kak. Karena aku juga kan dulu waktu muslim itu aku sering ikut misa karena pengen tahu gitu kan. Katolik itu seperti apa gitu kan, pengen banyak belajar. Tapi karena mungkin pada waktu itu aku juga jauh dari Tuhan, lama lah gitulah aku tuh nggak ke gereja lagi pada waktu itu. Terus aku ke gereja bareng, jadi kita tuh ngedate pertamanya tuh ke gereja Kak. Di gereja? Iya. Kakak masih muslim itu? Masih muslim. Haleluya. Aduh lanjut. Terus aku itu ikut misa. Di situ aku nangis sama suami tuh sejadi-jadinya Kak. Aku bener-bener nangis, bener-bener pure. Aku tuh kayak Roh Kudus tuh menjamah aku gitu loh Kak. Kayak oh my God, ini domba aku yang tersesat nih. Kata Tuhan tuh, kamu tuh tersesat nak, ayolah pulang. Kayak aku tuh kayak ada yang manggil gitu loh Kak. Akhirnya aku makin sering datang, terus kayak ada konsultasi sama Romo juga. Kita ngobrolin soal pernikahan dan yang lain-lain. Tapi kan kita harus belajar agama dulu ya Kak. Nah, long short story supaya nggak terlalu panjang lebar. Gak intinya apa-apa, panjang nggak apa-apa. Boleh ya Kak ya? Silakan. Terus long short story, aku itu dimimpiin. Aku mimpi, aku beneran kayak gini loh Kak. Aku tuh tidur tapi kayak erep-erep ya, gimana sih, kayak antara sadar dan enggak gitu. Antara sadar dan enggak. Kayak di tengah-tengah gitu, in the middle gitu. Kayak aku tuh kayak masih sadar tapi di lain waktu aku juga tidur gitu kan. Terus itu kayak ada sosok yang megang kepala aku Kak. Ada kayak yang ngusapin kepala aku gitu. Terus kayak aku tuh nggak bisa ngelihat wajahnya, tapi tuh kayak terang banget. Terus dia bilang, ikutlah aku nak, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ aku merinding lagi loh Kak, aku merinding lagi sumpah. Di situ aku bangun, aku nangis, terus aku langsung berdoa. Besoknya kebetulan Sabtu itu Kak, hari Sabtu. Nah besoknya aku telepon tuh suami aku. Waktu itu kita masih belum nikah ya. Terus aku telepon, kamu di mana gitu kan, nanya, kita ke Karmel yuk, aku mau konsultasi, aku mau katekumen. Nah akhirnya kita datang sama-sama ke sana, terus konsultasi sama Romo, akhirnya kita katekumen. Dan puji Tuhan ya Kak, kita katekumen tuh nggak nyampe 1 tahun, kita cuma 8 bulan. 8 bulan. Puji Tuhan ya, nggak seperti yang lainnya kan lama ya Kak ya, bisa sampai it can be less more than 1 year lah gitu, bisa sampai 1 tahun lebih gitu kan. Tapi puji Tuhan aku dikasih waktu sama Romo, dalam waktu 8 bulan aku sudah dibaptis. Puji Tuhan, haleluya. Gitu Kak. Aku juga sebenarnya di Islam itu aku bisa ngaji, aku bisa baca Quran. Ya mungkin ada beberapa yang memang not make sense buat aku. Kayak yang it's not fit in. Jadi aku selama perjalanan aku as a Muslim itu I'm always asked to God. I'm always asked to God, who you are God, please show me if you are a God.
Aku selalu bilang gitu di dalam sholat aku tuh, aku selalu bilang Tuhan yang mana yang aku sembah selama ini. Aku nggak tahu wujudnya kayak gimana, aku nggak tahu dia itu seperti apa. Aku sampai malam itu Kak, aku ingat banget terakhir aku tahajud itu, aku bilang Tuhan show me kalau misalkan Tuhan memang betul ada, real di hadapan aku, maka tunjukkanlah. Itu yang setelah itu aku yang tidur aku erep-erep itu tuh, aku setelah itu tuh abis kejadiannya tuh abis sholat malam itu Kak. Habis sholat malam. Abis sholat malam itu gitu langsung kan. ditunjukkan ternyata Tuhan Yesus kebenarannya. Langsung ditunjukkan. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Itu. Kak, aku boleh tanya sedikit nggak Kak? Boleh Kak. Aku selalu tanya nih ketika dengar kesaksian Murtadinah. Kak, yang pertama aku mau tanya, orang tua sekarang agamanya apa? Muslim. Masih Muslim. Muslim. Mama masih ada? Papa sudah tidak ada. Papa sudah tidak meninggal. ada. Mama tapi tinggal masih mama. ada. Kesan mama tahu kakak berpindah agama apa? Gimana Kak? Sorry. Kesan mama marah atau enggak orang tua? Oh, marah banget, marah besar. Bahkan Kak, sampai detik ini, sampai selama 5 tahun aku menjadi seorang Kristen itu, aku dimusuhin sama mama. Tapi yang aku lakukan sama mama itu, aku hanya mendoakan beliau, mudah-mudahan Tuhan Yesus membuka hatinya untuk mau menerima aku kembali. Jadi aku tuh beberapa kali Kak selalu datang sama mama itu selalu kayak I'm sorry, kayak rejected aku. Jadi kayak gimana sih Kak, benci gitu lihat aku. Padahal aku selalu bilang, Ma, Helen ini sudah lahir baru. Helen hanya ingin menyampaikan sama mama kalau Helen ini tetap anak mama sampai kapanpun. Dan bahkan sampai orang tua aku tuh Kak, dia maksa-maksa aku, nge-force aku untuk back again to Muslim. Tapi aku bersikukuh, aku nggak mau. Tapi bukan menolak secara tidak baik Kak. Aku menolak, aku bilang inilah Tuhanku, inilah jalanku yang selama ini Helen Chaharima. Jadi beliau ini selalu berbenturan dengan aku Kak. Jadi selalu punya rasa benci sama orang Kristen tuh, dia benci banget. Kalau saya harus cerita, saya harus bilang gitu. Padahal aku selalu bilang sama mama tuh harus terbuka hatinya. Mama itu harus ada cinta dan kasih dalam hati mama, karena selama ini Helen nggak melihat mama itu punya cinta dan kasih. Yang mama lihat orang itu kebencian, selalu benci, selalu marah. Padahal mama tidak mengenal lebih dalam tentang agama yang Helen yakini. Tapi kenapa mama sudah marah? Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Bahkan aku sampai, maaf nih Kak, aku datang bawa makanan aku dibuang. Yes. Katanya mama nggak mau nerima makanan dari orang kafir. Bahasanya sampai kayak gitu ke aku Kak. Dari orang kafir katanya ya. Orang kafir, iya. Terus bahkan tidak menghargai suami aku sampai detik ini. Katanya kamu murtad gara-gara suami. Padahal belum ketemu pun aku tuh sudah apa ya, mencari keinginannya. Udah mencari tahu ya. Udah mencari tahu, iya Kak, sendiri. Dan yang membantu aku tuh, aku sampai kalau inget Melita, almarhum Melita itu aku sedih Kak. Kenapa? Karena Melita Sidabutar, iya betul. Melalui lagunya, aku sangat ngefans sekali Kak, betul. Melalui lagunya melalui lagunya Melita, yang penolong yang setia itu, aku itu jadi semakin apa ya Kak? Semakin faith, aku tuh semakin yakin gitu. Oh iya, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa sih selama ini aku tidak menyadari itu? Sampai aku pengen belajar lebih jauh lagi. Bahkan aku masih sempetin, aku kan selalu meyakinkan diri aku ya Kak. Maksudnya aku sholat itu bukan aku labil atau apa, tapi aku pengen yakin nih, Tuhan show me gitu kan. Tuhan tunjukinlah sama aku gitu kan, bahwa Engkau itu ada dan hidup. Makanya aku pengen tahu Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang mana, kan begitu Kak. Ya betul. Akhirnya aku terpanggil lah di situ. Ketemu, dipegang kepalaku, itu kayak aku tuh ini beneran atau gimana gitu kan. Aku sampai kayak ini gimana sih kok bisa gitu. Sampai kayak aku tuh merinding Kak kalau aku selalu ingat kesaksian aku di malam itu. Aku tuh selalu nangis, aku selalu kayak oh iya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu punya rencana
yang baik sama aku dan suami. Dan bahkan Kak, maaf ya aku jadi sedih. Kenapa? Aku bahkan aku nggak apa-apa cerita di sini ya Kak. Maksudnya kesaksian aja. Bahkan aku sama mamaku sendiri itu pernah mau dijual ke laki-laki yang hidung belang lah, maaf kalau aku bilang, sampai dia terobsesi karena ingin kekayaan, karena ingin harta, sampai mau memanfaatkan anaknya sendiri untuk hal itu. Gitu Kak. Makanya aku kalau inget apa yang mamaku berikan sama aku itu, lukaku tuh banyak Kak, tapi aku dipulihkan lagi sama Tuhan Yesus. Aku tidak boleh membenci orang tuaku, walaupun orang tuaku memberikan luka yang luar biasa, deep dalam buat aku, membekas banget Kak. Tapi ya aku percaya kalau Tuhan Yesus itu akan memulihkan aku. Puji Tuhan sampai sekarang aku aku tuh bisa survive lah gitu. Bahkan aku pernah sakit Kak. Aku pernah sakit parah juga. Aku kena autoimun. Tapi puji Tuhan ya aku disembuhkan lagi sama Tuhan gitu. Parah banget itu, nggak tahu lah, katanya sih kalau kata orang ya, tapi kan aku tetap percaya Tuhan aku itu Tuhan yang tidak bisa dikalahkan lah gitu, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha dahsyat, maha segalanya buat aku. Katanya sih kalau pandangan orang yang lihat sakitnya aku itu katanya dikerjain sama kerabat ya dekat aku sendiri lah, intinya yang nggak tahu lah, nggak suka sama aku atau gimana. Tapi puji Tuhan Yesus itu aku nggak minta tolong sama siapa-siapa Kak. Yang aku lakukan itu aku novena, aku doa malam, aku doa tombak tikam setiap malam jam 3 aku bangun, aku doa kerahiman ilahi, aku minta doa perlindungan dari Santo Mikael. Puji Tuhan, segala hal-hal buruk Tuhan patahkan. Itulah yang aku rasa. Merinding saya dengar kesaksiannya Kak, serius. Nah, terkait apa yang Kakak sampaikan tadi, Kakak nggak perlu khawatir ya. Di dalam Kisah Para Rasul jelas sekali satu orang diselamatkan, seisi rumah itu akan diselamatkan. Ketika Kakak dibenci juga, Kakak jangan takut Kak. Karena Tuhan Yesus kan lebih dulu dibenci. Ketika Kakak dihina, Kakak nggak usah takut. Tuhan Yesus lebih dulu dihina dibandingkan kita Kak. Markus 13 ayat yang ke-13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Itu harus kita pegang. Nah, aku mau tanya lagi sebetulnya. Boleh ini Kak. Poin yang paling pentingnya ini Kak. Gak apa-apa ya. Itu maaf ya kalau saya banyak tanya. It's okay, gak apa-apa. Tapi yang saya takutkan itu gini Kak. Kakak kesaksian di atas, banyak roh-roh jahat itu yang bergelora hatinya di bawah mendengarkan kamu. Panasan di bawah. Tapi nggak masalah, biarin aja itu kan, biarkan roh jahat mereka. Itu. Nah, gak apa-apa. Aku mau tanya sama Kakak. Boleh. Apa perubahan hidup yang Kakak rasakan? Ketika Kakak dulu belum mengenal Tuhan Yesus, Kakak masih di agama sebelah, dan sekarang Kakak mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan Kakak. Apa perubahan yang benar-benar terlihat sangat berdampak gitu loh? Apa Kak? Aku jadi lebih punya cinta kasih Kak. Terus aku merasa terberkati. Aku merasa tidak pernah kekurangan dalam hidup aku selama ini, karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk aku. Jadi puji Tuhan, tanpa aku harus susah payah pun Tuhan itu sudah memberikan berkatnya untuk aku Kak. Padahal aku hidup ini bukan meminta berkat, tapi lebih meminta aku minta dikasih sehat aja. Aku minta untuk selalu bisa memuliakan namanya setiap hari. Itu yang aku lakukan setiap hari Kak. Aku tidak pernah berpatokan hidup ini harus minta berkat ya Tuhan, karena secara tidak langsung dengan kita bersyukur maka Tuhan akan memberkati kita. Itulah yang terpenting itu kan, carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Betul. Gitu. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kakak anak keberapa? Aku anak bungsu Kak. Oh bungsu. Kakak-kakaknya masih agamanya apa? My first sister, she's a Christian, Protestan. Haleluya. Terus yang lain?
juga belajar Kristen itu juga dia sendiri Kak. Maksudnya ditentang juga sama orang tuaku. Cuman dia imannya teguh kan. Jadi dia don't care gitu. Dia mau dihujat seperti apapun sekalipun sama orang tuanya, dia tetap berpegang teguh. Bahkan sekarang kakakku ini kebetulan jadi pendeta juga di Bandung. Gitu. Haleluya. Haleluya. Kak, boleh Kak? Kalau kesaksiannya kan nanti aku posting di YouTube pribadi aku dan Instagram pribadi aku. Oh boleh banget. Boleh ya, nggak keberatan. Boleh. Itu. Nah, dengan senang hati. Aku mau menguatkan kakak sedikit ya. Kakak 5 tahun sudah terima Tuhan Yesus. Kakak lebih lama dibandingkan istri saya. Istri saya itu baru 1 tahun lebih kemarin terima Tuhan Yesus. Kakak percaya nggak? Waktu dia terima Tuhan Yesus kan dia seorang murtadin juga ya. Dia terima Tuhan Yesus itu dia disumpahin Kak sama orang tuanya. Saya harus ceritakan itu karena dia juga kalau kesaksian dia pasti ceritakan 100 hari kalau kamu tidak meninggal itu tidak akan mungkin. Itu sumpah dari bapaknya sendiri. Tapi istri aku berdoa apa? Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Sampai detik ini istri saya baik-baik aja. Gitu. Luar biasa. Bahkan dia menunjukkan cinta kasihnya. Nah itu yang mau saya sampaikan sama kakak. Walaupun dengan banyak kepahitan kakak tentang orang tua kakak, jangan membuat kakak benci atau marah. Kakak tetap mengasihi. Karena kan Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih landasan dasar iman Kristen itu kan kasih. Betul. Itu. Harus punya cinta kasih. Jadi mau kita dihujat, mau kita dibenci dengan seluruh dunia ini, bahkan menghujat, membenci kita tidak boleh membalas itu. Dan itu yang sedang aku lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang tua. Aku pun sejauh ini masih mendoakan beliau. Aku selalu dalam doaku, Tuhan Yesus jagalah ibuku, jagalah orang tuaku, karena doaku selalu menyertainya setiap hari. Bahkan setiap malam aku nangis, aku selalu berdoa mudah-mudahan orang tuaku ini dikasih kesadaran, maksudnya dibukakan hatinya, mudah-mudahan mau menerima aku yang sudah lahir baru ini, gitu Kak. Oke, ada yang mau kakak sampaikan lagi nggak buat teman-teman murtadin juga kali di bawah buat kasih semangat buat mereka? Ada Kak, buat teman-teman yang di bawah ya, yang masih belajar, yang masih mencari Tuhan, ayolah kalian jangan pernah berhenti, teruslah berjalan, teruslah mencari kerajaan Allah. Jangan pernah takut kamu mau dihujat, mau apa, karena Tuhan yang kamu cari itu adalah Tuhan yang benar dan hidup. Itu aja sih Kak. Haleluya. Kak, kita berdoa sebentar ya. Gimana Kak? Kita berdoa sebentar ya. Boleh Boleh Kak. ya? Boleh. Bentar ya Kak. Kalau musiknya nggak bisa, langsung aja. Iya, nggak apa-apa Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita rendahkan diri kita. Kita tundukkan kepala kita. Sudah bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh kembali mendengar kesaksian yang luar biasa dari Kak Helen Tuhan. Kesaksian yang sangat membangun rohani kami, yang menguatkan iman kami. Dan Tuhan Yesus memilih Kak Helen menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Semua berkat kebaikan Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa malam ini Tuhan, untuk Ibunda Kak Helen yang sampai detik ini masih belum menerima Kak Helen. Tapi kami yakin dan percaya, kami punya Tuhan yang dapat membolak-balikan hati manusia. Mungkin sekarang Ibunda tidak menerima Kak Helen, tapi kami yakin dan percaya segala kerinduan Kak Helen untuk Ibunda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan Tuhan jawab di waktu yang tepat. Karena janji Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Helen dan suami Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berkati kehidupan mereka. Amin. Tuhan cukupkan kehidupan mereka Tuhan.
Kalau ada pergumulan di dalam rumah tangga mereka, kami yakin dan percaya rancangan Tuhan, rancangan yang indah di dalam kehidupan Kak Helen dan suami. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan di dalam kehidupan Kak Helen dan suami. Tuhan, pada malam ini kami semakin yakin Tuhan, apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Pakai Kak Helen Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, untuk menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Helen, terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak. Salam kenal ya, aku izin follow akun kakak ya, kalau ada ini boleh info-info aja kalau misalnya ini, apalagi kalau Kak Helen nanti mau ngisi apa ya? Aku ada lab di IG, aku punya IG pribadi kita ke 30. Kalau kakak mau ngisi kesaksian di sana boleh? Gitu. Boleh. Boleh Kak. Nanti aku hubungi kakak ya. Gitu. Ya, Kak. Jadi bukan buat ini, kita buat kita memberkati melalui kesaksian. Ya Kak ya? Betul. Iya. Siap. Oke, Kak Helen terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat suami ya, salam buat keluarga. Amin, terima kasih Kak. Tetap kuat pikul salib, tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Shalom, selamat malam. Amin. Tuhan Yesus Shalom, berkati. selamat malam Kak. Tuhan Yesus Malam. memberkati. Terima Tuhan Yesus kasih. berkati. Terima kasih Kak. Kesaksian yang luar biasa ini mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat upahkan, yang hanya dapat diterima memulai iman. Siapa yang menceritakan Kristus adalah peristiwa apakah yang terjadi sehingga Anda mempercaya dan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dapat melewati semuanya itu dengan baik. Demikian videonya, dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin.